Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023. Perkenalkan, saya Ade Irawan Setiawan, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023. Pada hari ini, Senin 14 Agustus 2023, akan melaksanakan praktik pembelajaran di SMPN 2 Barengbek pada siswa kelas 8 untuk materi menulis teks puisi. Untuk lebih jelasnya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa kembali ya di suasana kelas yang cukup cerah ya, karena hari ini matahari menampakkan wajahnya dengan sangat tersenyum, meskipun di sini dingin tadi ya. Kalian merasakan dingin tidak? Dingin. Karena sekarang sedang memasuki musim apa? Kemarau, betul. Nah, kalian harus senantiasa menjaga kesehatan, jangan sampai apa? Sakit ya, karena sekarang itu sedang musim ini El Nino. Tahu El Nino? Cuaca ekstrim yang tiba-tiba panas, tiba-tiba turun hujan. Oleh karena itu kita harus senantiasa menjaga bukan perasa. Menjaga apa? Baik, sebelum memulai pembelajaran, kita alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Ya. Nah, mudah-mudahan dengan senantiasa kita berdoa, nanti apa yang kita laksanakan, yang kalian pelajari hari ini bisa menjadi sebuah apa? Keberkahan, yang menjadi sebuah kebaikan dan menjadi manfaat untuk kalian di masa depan nanti. Ya. Baik. Sebelum memulai pembelajaran, Bapak ingin cek kehadiran terlebih dahulu. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Ya, alhamdulillah hadir semua ya. Jadi tentunya di pagi hari ini semuanya sudah siap untuk apa? Belajar. Ditandai dengan Bapak lihat sudah rapi ya, kebersihan kelasnya juga bersih, dan kalian tentunya sudah siap tidak dalam belajar?
Siap ya? Betul siap? Siap. Oke. Untuk lebih menyemangati kita dalam belajar, kita tepuk semangat dulu. Tahu tidak? Tahu ya? Tahu? Benar tahu? Coba bagaimana? Bapak instruksi ya. Tepuk semangat. Masih Bapak lihat masih ada yang kurang semangat, maka itu di belakang. Sekali lagi ya. Oke, sekali lagi. Tepuk semangat. Oke, tepuk tangan. Sebelum kita masuk ke materi ya, kita menyanyikan terlebih dahulu lagu wajib Indonesia Raya. Nah, untuk lebih menanamkan nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia ya. Nanti kalian ikuti instrumen yang Bapak tayangkan di depan ya, paham? Semuanya dimohon untuk berdiri dulu. Indonesia lahirku, Indonesia yang merdeka, merdeka tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, dimana Indonesia Raya. Kalian sudah menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Bagaimana perasaan kalian? Lebih apa? Lebih semangat. Baik anak-anak ya. Nah, untuk hari ini yang akan kita pelajari tentang apa? Menyusun teks Puisi. Nah, di pertemuan sebelumnya apa yang telah kita pelajari? Apa yang telah kalian pelajari kemarin? Mengenai apa? Mengenai teks puisi. Mengenai apa? Pengertian teks puisi. Kemudian satu lagi mengenai apa? Unsur-unsur pembangun puisi. Nah, Bapak ingin tanya, siapa yang mau menjawab? Apa itu puisi? Coba. Hasna, ya silakan. Apa itu puisi? Puisi adalah sebuah karya sastra yang dibuat oleh seseorang sebagai hasil dari imajinasi yang dibuat dalam bentuk bahasa dengan menggunakan bahasa yang khas, bunyi yang indah dan mengandung banyak makna. Ya betul. Nah, jadi puisi itu merupakan gambaran perasaan seseorang ya. Jadi apa yang kita rasakan, nah bisa kita tuangkan dalam bentuk kata-kata yang indah. Misalnya, sekarang cuacanya bagaimana? Cerah ya. Bisa tidak kita buat menjadi sebuah puisi? Bisa ya. Nah, jadi kita bisa menggambarkan cuacanya di pagi hari ini bagaimana suasananya ya. Jadi misalnya pagi hari ini sangat indah, misalnya udara begitu dingin seakan-akan menusuk tubuhku yang kaku misalnya. Nah, itu kan menggunakan kata-kata yang bagaimana? Kata-kata yang indah. Lagi. Unsur-unsur pembangun puisi itu ada berapa? Ada? Siapa yang menjawab? Masukkan tangan. Ayo, siapa yang menjawab? Unsur-unsur puisi ada berapa kemarin? Ada 2. Ya, coba jawab. Yang pertama unsur apa? Unsur fisik. Yang kedua? Unsur batin. Kalau unsur fisik terdiri dari apa saja? Ada rima, terus imajinasi, fiksi, wajah, terus berwajahan atau tipografi. Kemudian kalau unsur batin apa? Tema, nada, rasa, amanat, terus sudah. Nah, itu ya. Jadi unsur puisi, unsur pembangun puisi itu ada 2. Yang pertama itu ada unsur fisik dan yang kedua ada unsur batin. Nah, jadi kalian sudah paham ya mengenai apa itu puisi, kemudian unsur-unsur puisi itu bagaimana. Nah, untuk hari ini ya, setelah kemarin kalian mempelajari mengenai pengertian puisi dan unsur-unsur pembangun puisi,
untuk hari ini yang akan kalian pelajari adalah apa? Coba baca. Menyusun teks puisi. Nah, jadi nanti kita akan belajarnya secara berkelompok. Nah, nanti Bapak akan tayangkan sebuah video keindahan alam. Nanti kalian simak video tersebut, kemudian nanti kalian tulis, ya, tulis larik-larik yang nanti bisa disusun menjadi sebuah puisi. Nanti kalian simak videonya, nanti kalian tuliskan menjadi sebuah puisi. Objek apa yang kalian lihat? Misalnya nanti ada objek pantai, ada objek gunung. Nah, tuliskan nanti menjadi sebuah puisi, ya. Nah, ini perhatikan ya. Kompetensi dasarnya yaitu menyajikan gagasan, perasaan, pendapat dalam bentuk teks puisi, ya, secara tulis atau lisan dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun puisi. Nah, kemudian untuk indikator pencapaian kompetensinya bisa disimak. Yang pertama, membuat gagasan, perasaan, pendapat dalam bentuk teks puisi dengan memerhatikan unsur-unsur pembangun puisi. Kemudian yang kedua, kalian nanti harus menyajikan gagasan, perasaan, pendapat dalam bentuk teks puisi dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun puisi. Nah, lalu apa tujuan pembelajaran hari ini? Ayo coba Nadila dibacakan tujuan pembelajaran hari ini apa? Tujuan pembelajaran 1. Peserta didik mampu membuat gagasan, perasaan, pendapat dalam bentuk teks puisi dengan memerhatikan unsur-unsur pembangun puisi dengan tepat, serta menjunjung nilai bernalar, kritis, kreatif, dan tanggung jawab. 2. Peserta didik mampu menyajikan gagasan, perasaan, pendapat dalam bentuk teks puisi dengan memerhatikan unsur-unsur pembangun puisi dengan tepat, serta menjunjung nilai bernalar, kritis, kreatif, dan tanggung jawab. Ya, terima kasih Nadila. Ya, nah ini, ya, perhatikan anak-anak. Jadi nanti harus mampu membuat gagasan, perasaan, pendapat dalam bentuk teks puisi dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun puisi dengan tepat, serta menjunjung nilai bernalar, kritis, kreatif, dan tanggung jawab. Kemudian yang kedua, nah kalian nanti harus mampu ini menyajikan gagasan, perasaan, pendapat dalam bentuk teks puisi dengan memerhatikan unsur-unsur pembangun puisi dengan tepat, serta menjunjung nilai bernalar, kritis, kreatif, dan tanggung jawab. Nah, jadi ini dua tujuan pembelajaran hari ini, ya. Jadi nanti kalian setelah mengikuti pembelajaran, kalian harus mampu membuat sebuah puisi. Nah, di sini Bapak ada permainan, ya. Ini ada kata berangkai. Nah, ini nanti ada sebuah kata, ya, ini kata berangkai yang nanti bisa kalian susun menjadi sebuah puisi. Nah, ini ada judulnya apa ini? Besti. Kalian tahu besti itu apa? Teman. Nah, perhatikan. Ini kan kata-katanya belum apa? Belum selesai, ya, belum lengkap. Kita coba bermain dulu, ya, bermain kata berantai. Nah, yang pertama, engkau adalah. Nanti Bapak tunjuk, kalian harus lanjutkan. Contoh misalnya begini, engkau adalah Nadila misalnya. Engkau adalah sahabatku misalnya begitu, ya. Nah, kemudian nanti lanjutkan. Kau selalu. Nah, nanti Bapak tunjuk siapa. Misalnya kau selalu apa, ya. Paham tidak? Paham ya? Paham? Nah, kita bermain game terlebih dahulu sebelum kalian nanti berkelompok menyusun sebuah puisi. Siap ya? Siap. Nah, ini judulnya apa? Besti. Besti. Besti itu apa, Besti? Teman. Ya. Oke, anak-anak, siap ya? Kita game dulu kata rantai, siap? Siap. Itu kan ada sebuah puisi yang belum selesai, judulnya apa? Besti. Kita mulai, ya. Bapak nanti akan tunjuk. Besti, engkau adalah sahabatku. Kau selalu baik kepadaku. Walaupun apa? Walaupun
Walaupun Kau acuh kepadaku. kau acuh kepadaku, ya bagus. Sekolah ini menjadi saksi. Saksi apa? Persahabatan. Nah, menjadi saksi persahabatan kita, ya bagus. Sahabat kau apa? Kau selalu di hatiku. Kau tetap menjadi bagian hidupku, ya bagus. Aku akan selalu menemanimu, ya, sampai akhir hayatku. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, jadi itu salah satu contoh jika kita akan membuat sebuah puisi. Jadi nanti kalian tuangkan ide-ide yang ada di dalam pikiran kalian. Misalnya ada kata tadi engkau adalah, nah misalnya kan bisa dilanjutkan, engkau adalah sahabatku, kau selalu ada untukku, dan selanjutnya. Nah itu ya, ini hanya salah satu contoh kata berantai dalam membuat puisi. Tapi untuk hari ini nanti kalian membuat puisinya secara berkelompok. Oke, jadi nanti secara berkelompok membuat puisi berdasarkan video keindahan alam yang Bapak bayangkan. Selanjutnya ya. Nah, perhatikan. Ini ada sebuah contoh puisi yang berjudul apa? Hujan bulan Juni. Karya siapa? Sapardi Djoko Damono. Pernah tidak mendengar mendengar pembacaan puisi ini atau menonton filmnya? Pernah mendengar? Pernah ya mendengar puisi Hujan Bulan Juni? Siapa yang mau membaca? Ayo, siapa yang membaca puisi di depan? Baca, ayo, siapa yang berani? Hasna? Ayo, coba perhatikan yang pertama, bait yang pertama. Hujan bulan Juni. Hujan bulan Juni. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Coba berdasarkan puisi tersebut, objek apa yang disampaikan atau yang digambarkan dari puisi itu? Yang pertama ada objek apa? Ada hujan. Apa lagi? Bunga. Ada apa lagi? Kata-kata yang indah tidak? Kenapa menggunakan kata-kata yang indah? Karena menyampaikan perasaan seseorang yang dituliskan dalam lari-lari dalam sebuah puisi. Nah ini ya, apakah sudah sesuai dengan unsur-unsur puisi? Ya sesuai, ada unsur fisik dan ada unsur logis. Lalu bagaimana langkah kita dalam menyusun sebuah puisi? Perhatikan. Nah ini ada langkah-langkah dalam menyusun teks puisi. Kelihatan tidak? Kelihatan. Yang pertama apa? Menentukan tema. Yang kedua? Menentukan yang ketiga? Yang keempat? Dan yang kelima? Ini ya. Jadi ada 5 langkah dalam menyusun teks puisi. Yang pertama itu menentukan tema. Kita tentukan dulu temanya mau apa. Tema kan banyak. Ada tema tentang keindahan alam, kemudian ada temanya religi atau keagamaan, ada temanya tentang apa, pendidikan, sosial dan lain-lain. Nah, tapi nanti Bapak sudah tentukan ya pada saat kalian akan menyusun sebuah puisi. Temanya yaitu tentang apa? Nah, keindahan. Setelah menentukan tema,
Nah, langkah yang kedua adalah menentukan hal yang terlintas dalam pikiran sesuai dengan tema yang dipilih. Nah, apa yang terlintas di benak kita? Misalnya apa yang kita rasakan? Contoh misalnya, apa yang kalian rasakan di pagi hari ini? Dingin. Kemudian apa lagi? Sejuk. Kemudian apa lagi? Udara segar. Bisa tidak itu dituliskan dalam sebuah puisi? Bisa. Nah, oleh karena itu, langkah yang kedua itu adalah menentukan hal yang terlintas dalam pikiran. Jadi apa yang kita pikirkan bisa kita tuangkan dalam sebuah kata-kata yang indah. Nah, nanti Bapak akan tampilkan video ya. Nanti kalian lihat ada apa saja di video itu, ada objek apa saja. Nah, nanti kembangkan menjadi sebuah puisi. Kemudian yang ketiga, nah ini yang ketiga, mengembangkan diksi atau pilihan kata ke dalam larik-larik yang beraturan. Nah, jadi setelah itu mengembangkan diksi atau pilihan kata. Contoh, misalnya ada kata matahari. Kalau misalnya kita buat dalam puisi, misalnya matahari tersenyum indah kepadaku misalnya. Bisa tidak kita ganti kata matahari itu dengan kata apa coba yang sesuai, yang maknanya sama kalau matahari? Dengan kata mentari. Ya, misalnya mentari seakan-akan tersenyum kepadaku. Nah, di saat aku duduk di tepi pantai misalnya. Nah, itu kan menggunakan diksi yang bagaimana? Diksi yang sesuai. Jadi kita sesuaikan ya diksinya sesuai dengan puisi yang kita tulis ya. Kemudian yang ketiga, yang keempat, menyusun larik-larik puisi menjadi bait dengan memperhatikan unsur membangun puisi. Nah, selanjutnya setelah kalian mengembangkan diksi, kalian menyusun larik tuliskan dalam beberapa larik ya, dalam beberapa bait. Nah, dan yang terakhir memberi apa? Judul. Nah, judul puisi boleh di awal kalian buat judul dulu, boleh juga nanti atau kalian menuliskan dulu puisinya, judulnya terakhir. Sampai langkah-langkah ini ada yang mau ditanyakan? Paham tidak? Paham ya? Nah, kalau paham, kita mulai saja membuat teks puisi ya. Nah, sebelumnya di pertemuan sebelumnya kan Bapak sudah bagi menjadi 3 kelompok ya. Ini kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Nah, sekarang silakan kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Ini mejanya boleh di atau mau ke belakang saja ininya. Nah, kalian menghadapnya ke belakang, ini ke belakang. Ya, kursinya ikat saja. Ayo, semuanya sudah masuk ke kelompoknya masing-masing. Lembar kerja peserta didik. Nah, nanti kalian harus mengisi LKPD ini secara berkelompok. Nah, nanti kalian menuliskan sebuah puisi dalam LKPD ini. Nah, berdasarkan video yang nanti Bapak tampilkan ya. Nah, Bapak akan bagikan terlebih dahulu. Ini untuk kelompok 1. Ini nanti kamu sini bergabung ya. Posisinya terpikirkan saja. Ini kelompok 2 dan ini kelompok 3. Coba ada pertanyaan dulu tidak? Paham tidak? Apa yang nanti kalian harus laksanakan? Perhatikan ya, perhatikan dulu semuanya. Nah, yang pertama kalian nanti harus merancang dulu kerangka puisi. Jadi sebelum menyusun puisi, kalian harus menyusun kerangkanya terlebih dahulu. Contoh, misalnya nanti kalian temanya apa? Temanya apa tadi? Keindahan alam. Nah, kemudian objeknya apa? Misalnya apakah objeknya pantai, gunung, laut. Nah, nanti kalian tulis di objek. Kemudian di bagian yang data dari objek, kalian tulis data dari objeknya ada apa saja. Misalnya yang kalian lihat ada pasir, ada pohon, ada hutan. Nah, kalian tuliskan di sini. Kemudian dari objek ini
kalian kembangkan menjadi kalimat puisi. Nah, setelah menyusun kerangka ini, kemudian kalian lanjutkan. Nah, di halaman yang kedua, kalian kembangkan menjadi sebuah puisi yang utuh, ya. Tulis nanti judulnya apa, kemudian karya siapa. Nah, ini karya berarti nama anggota apa? Kelompok. Yang misalnya anggota kelompok 1 siapa saja, anggota kelompok 2 siapa saja. Paham? Paham ya? Nah, baik, kalau paham, Bapak akan tampilkan video. Kalian perhatikan dan simak baik-baik ya. Video yang Bapak ini. Nah, kelihatan tidak? Kalian simak video ini baik-baik ya. Kalian tuliskan dalam buku catatan objek apanya ya. Tuliskan objek, nanti dikembangkan menjadi sebuah puisi. Silakan, stop, perhatikan dulu videonya. Simak dulu videonya. Silakan simak dulu. Ada objek apa saja, kemudian boleh langsung sambil menuliskan. Ada objek apa ya? Berkelompok tuliskan dulu. Coba tuh, ada objek apa itu? Nah, sebelah sini kelihatan? Coba perhatikan. Tuh. Tidak tidak? Tidak ya. Nah, bisa langsung kalian tuliskan. Ini di objek itu objek video, ada objek apa yang kamu lihat ya? Ada objek gunung, ada pantai, ada apa ya? Kalian tuliskan. Nah, ini kan ada beberapa objek ya. Jelas tidak videonya? Jelas. Ada objek apa saja coba? Pantai, terus gunung, sawah, lautan. Ada? Air terjun, betul Asna. Silakan berdasarkan objek itu, nanti kalian buat dulu kerangkanya ya. Nah, buat dulu kerangkanya, tuliskan sebanyak-banyaknya objek yang kalian lihat, yang kalian amati berdasarkan video terus. Silakan. Stop. Ya. Ya, boleh langsung sambil menuliskan ya. Nah, boleh sambil menuliskan. Nah, itu ada apa itu? Coba perhatikan. Ada ikan apa itu? Hiu apa lumba-lumba? Lumba-lumba ya. Nah, ada apa lagi itu? Ada terumbu karang. Ya. Coba tadi setelah kalian menonton video keindahan alam tersebut, sudah menemukan beberapa objek? Ada objek apa? Yang pertama, gunung, terus pantai, sawah, apa lagi? Air terjun. Nah, berarti kalian sudah ada gambaran ya? Objek apa yang nanti akan kalian kembangkan menjadi puisi? Ada? Nah, sekarang Bapak berikan waktu 20 menit untuk kalian menyusun puisi berdasarkan objek yang tadi sudah kalian tulis ya, paham?
Ya, silakan sekarang. Sekarang tulis. Mana ada ya objek apa itu? Kalau terakhir kalimatnya ya, kembangkan dari objek ini menjadi kalimat puisi. Nah, Bapak beri waktu 20 menit. Ya, Bapak beri waktu 20 menit. Sudah menemukan apa ini? Lantai ada apa lagi? Matahari ada? Coba lihat kalimatnya. Apa bacanya? Gimana ini? Tulis ya, sehingga kamu kembangkan ini menjadi sebuah puisi yang tuh nanti di halaman yang ini yang kedua ya. Sini nanti pindahkan ke sini. So, ini diisi dulu semuanya. Ini objeknya sudah bagus ya, sudah ada. Tinggal kamu pindah-pindahkan saja. Nanti tinggal kamu kembangkan ya. Silakan dilanjutkan. Jadi dibantu berpikir bagaimana kalimat puisinya, bagaimana diksinya yang tepat ya. So, yang ini juga mana sudah menemukan beberapa objek ya. Dari objek itu kamu kembangkan jadi kalimat puisi. Sok dibantu ya, saling bantu. Nah nanti dengarkan, setelah selesai semuanya, nanti Bapak minta satu orang perwakilan kelompok untuk mempresentasikan di depan. Jadi nanti dibacakan puisi yang sudah dibuat oleh kelompok masing-masing. Dan kelompok yang lain nanti boleh menanggapi, boleh bertanya tentang puisinya. Misalnya nanti kalian tanya, isi puisinya tentang apa, misalnya objeknya ada apa saja ya, paham? Oke, siap, bagus. Kita lanjutkan. Suaranya terus. Coba baca. Ya, bagus ya kalimatnya. Tinggal kalian susun lagi diksinya. Diksinya menjadi kalimat puisi yang kita. Karena puisi kan itu mengandung kata-kata yang indah, mengandung perasaan kita ya, yang dituangkan dalam tulisan yang indah. Silakan. Kamu pilih. Puisi. Oke, baik anak-anak, waktu berdiskusi sudah selesai. Apakah sudah selesai? Sudah. Kelompok 1 bagaimana? Sudah? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Sudah ya. Nah, sekarang sesi waktunya untuk presentasi kelompok. Bapak mau satu orang perwakilan ke depan untuk mempresentasikan hasil pekerjaan kelompoknya. Kita berurutan saja ya. Dari mulai kelompok 1, 2, dan 3. Nanti ada sesi tanya jawab atau menanggapi. Silakan. Kalian kalau misalnya mau bertanya tentang isi dari puisi yang sudah disampaikan oleh kelompok yang maju ya, atau menanggapi hal yang lainnya boleh. Paham? Nah, silakan kelompok 1 maju dulu ke depan. Perwakilannya Nadila. Ya, Nadila silakan. Ke depan Nadila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila, perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami dalam teks puisi. Ya, judul puisinya apa? Nadila. Pemandangan pagi hari. Ya, silakan. Masih baca yang lain, perhatikan ya. Pagi hari telah tiba. Suara ayam berkokok mulai terdengar. Perlahan aku bangkit dari tidurku. Kubuka kain yang menutup jendela kamarku itu. Kamarku berada tepat menghadap ke arah taman. Itulah alasan mengapa pagi hari adalah waktu terbaik. Pemandangan di depanku ini bisa membuatku bersemangat. Banyak pohon-pohon hijau yang tidak jarang terdengar
kicauan burung. Banyak bunga-bunga bermekaran yang menambah semangatku untuk beraktivitas. Ah, betapa indah pagi ini. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Nadila ya. Bagaimana pembacaan puisinya? Bagus tidak? Bagus. Bagus. Nah, sekarang Bapak ingin tahu, ada yang mau bertanya tidak? Acungkan tentang hasil pekerjaan kelompok 1. Ya, Hasna. Perkenalkan, nama saya Hasna Salsabila, perwakilan dari kelompok 3. Ya. Tanya. Apa saja objek yang ada di dalam puisi tersebut? Ya, apa saja objek yang terdapat di dalam puisi tersebut? Silakan dijawab, langsung dijawab saja. Taman, Ada sawah taman. burung, pohon-pohon, bunga. Nah, jadi objeknya ada taman, ada burung-burung, ada pohon, ada bunga. Betul tidak? Betul. Nah, Bapak tanya, apakah puisi yang dibuat oleh kelompok 1 sudah sesuai dengan unsur-unsur pembangun puisi tidak? Sudah ya? Ada unsur apa saja di sana? Ada unsur puisi, kemudian ada unsur Batin. menggunakan kata-kata atau pilihan katanya yang indah tidak? Nah, jadi puisinya bagus tidak? Bagus. Ya, nah, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, kelompok yang kedua mau siapa? Siapa? Ira, silakan Ira. Presentasikan ke depan. Kelompok yang lain simak baik-baik pembacaan puisinya. Kemudian kalau mau ada yang ditanyakan silakan kita. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Rosyani. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil dari kerja kelompok kami. Ya, silakan. Judul puisinya apa? Keindahan pantai. Aku mengunjungi sebuah tempat yang menurutku paling nyaman, tempat yang bisa dijadikan wadah untuk menenangkan hati dan menikmati indahnya alam. Di tempat ini ombak bergemuruh bisa terlihat, pohon yang melambai dan batuan besar serta pasir putih menambah keindahan pantai. Sore hari adalah waktu yang paling ditunggu, waktu yang akan menambah keindahan alam, yaitu pertunjukan di mana matahari akan kembali ke tempatnya. Dan disinilah aku menunggu sunset itu. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Bagaimana pembacaan puisinya? Bagus tidak? Bagus. Bagus ya. Tadi sesuai dengan temanya tidak? Temanya tentang apa tadi? Nah, coba siapa yang mau bertanya kepada kelompok 2? Kelompok 1 mau bertanya? Ayo silakan. Kelompok 1. Ya, silakan Rahma. Perkenalkan, nama saya Rahma dari perwakilan kelompok 1. Saya mau bertanya tentang menuliskan teks puisi dan langkah-langkah teks puisi. Ya, tadi kelompok 2 Rahma ingin bertanya mengenai apa? Menuliskan teks puisi dan langkah-langkah teks puisi. Bagaimana cara kelompok 2 menuliskan puisinya tadi? Bagaimana langkah-langkahnya? Dengan cara apa tadi? Ayo silakan jawab. Menentukan tema. Terus menentukan diksi. Ya, kemudian apa lagi? Menentukan Kali-kali. Kemudian yang terakhir apa? Membuat judul. Nah, jadi tadi puisi yang dibuat oleh kelompok 2 apakah sudah sesuai dengan tema tidak? Sesuai tema ya. Temanya tadi apa? Keindahan alam. Coba objek apa yang ada di dalam puisi yang sudah kamu buat? Objeknya ada apa saja, Rahma? Objeknya ada apa? Ada pasir. Ada pasir, terus Ada pohon. ada pohon, Ada lautan. ada lautan, Serta pegunungan. dan pegunungan. Berarti sesuai tidak dengan temanya? Sesuai. Apakah puisinya sudah sesuai dengan unsur-unsur pembangun puisi? Sudah. Jadi
3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ya. Apa judul puisinya, Riz? Judul puisinya Ombak Pantai. Judul puisinya Ombak Pantai. Ya, silakan bacakan. Di pantai ini, kulihat banyak orang sedang bermain di sini. Mereka menunggu petang datang untuk melihat matahari masuk ke rumahnya. Aku termenung di pinggiran. Kupandangi pantai itu dengan dalam. Kulihat ombak yang menari-nari, seakan meminta untuk diperhatikan. Kini petang mulai tiba, matahari telah bersiap pulang. Semuanya sempurna. Pemandangan ini sukses memanjakan mataku. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ombak pantai. Nah, Bapak ingin tanya objek apa saja yang ada di dalam puisi itu? Ada ombak, ada pantai, matahari. Ada apa lagi? Sudah, tadi objeknya ada pantai, ada ombak, ada matahari. Sesuai tidak dengan video yang ditayangkan tadi? Sesuai. Berarti temanya tentang apa? Ombak pantai, temanya tentang keindahan alam. Jadi penampilan kelompok 3 bagus tidak? Bagus. Puisinya sudah sesuai? Sesuai. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, nah tadi masing-masing kelompok sudah, ya, masing-masing kelompok tadi sudah mempresentasikan pekerjaannya masing-masing. Tapi tadi langkah-langkahnya harus bagaimana dulu tadi? Menentukan tema yang kedua. Ketiga apa? Mengembangkan pilihan kata menjadi apa? Lari-lari dalam puisi. Kemudian selanjutnya menyusun lari puisi menjadi bait, ya. Nah, selanjutnya yang terakhir memberi judul. Nah, coba kita nilai kelompok mana tadi yang bagus dalam pembacaan puisinya. Kelompok 1, 2 atau 3? 1. Kelompok tadi yang paling bagus itu kelompok 1. Nah, nanti kelompok 1 mendapatkan reward dari Bapak, ya, karena tadi sudah dengan bagus membuat puisinya dan pembacaan puisinya. Tapi kelompok lain juga sudah bagus. Kelompok 2 dan kelompok 3 juga sudah bagus hasil pekerjaannya, ya. Tadi kalian sudah menulis puisi berdasarkan keindahan alam, ya, berdasarkan objek-objek yang sudah kalian lihat. Sampai sini paham tidak dalam menyusun teks puisi? Ya. Oke, baik. Pekerjaannya dikumpulkan dulu. Pekerjaannya mana? Ini dikumpulkan. Kelompok mana? Kelompok 3. Ya. Ini sudah selesai, ya. Nah, tadi kita sudah bersama-sama menyusun teks puisi. Nah, sekarang kita refleksi dulu. Bapak ingin tanya, ini boleh acungkan tangan ini yang menjawab, ya. Nah, hal apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Siapa yang menjawab? Ya, silakan Rahma. Tentang menuliskan teks puisi dan langkah-langkah teks puisi. Nah, betul. Yang kedua, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Jadi kalian sudah apa? Sudah menonton video, kemudian menyusun puisi, menentukan objek, menuliskan objek untuk dijadikan sebuah apa? Puisi. Sebuah puisi, ya. Nah, jadi pembelajaran hari ini sudah selesai, ya. Kita lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya. Ada pertanyaan tidak? Tidak ada, ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kalian harus buat sebuah puisi dengan tema bebas, ya, di buku catatan masing-masing, ya. Jadi buat sebuah puisi dengan tema bebas. Kalau tadi kan temanya tentang apa tadi? Keindahan alam. Kalau
Jelas. Silakan kalian tulis, kemudian kalian berlatih untuk membaca puisi tersebut. Karena di pertemuan selanjutnya kalian akan membaca sebuah puisi berdasarkan puisi yang sudah kalian tulis sebelumnya. Paham? Paham ya? Jadi nanti untuk pertemuan selanjutnya kalian akan membaca sebuah puisi, tapi nanti Bapak akan berikan dulu contohnya bagaimana pembacaan sebuah puisi. Ya, baik anak-anak, untuk pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Kita cukupkan saja pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Ya, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Tadi kan dipimpin oleh ketua kelas, silakan pimpin dulu doanya sebelum pulang. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam